Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa berada dalam lindungannya dan senantiasa berada dalam keadaan sehat. Pada pertemuan ini masih berada pada rukun iman, di mana pembahasan kita adalah al-imanu bil qada'i wal qadar wal imanu bil yaumil akhir, yaitu iman terhadap qada dan qadar dan iman terhadap hari akhir. Ada beberapa poin yang menjadi pembahasan kita pada kesempatan ini. Saya akan jelaskan secara rinci, namun nanti untuk lebih jelas lagi kalian bisa mendalami materi ini pada link materi yang sudah saya upload di Smart UPP. Yang pertama, al-iman bil qada'i wal qadar, yaitu iman terhadap qada dan qadar. Ini perlu kita garis bawahi. Apa yang dimaksud dengan qada dan apa yang dimaksud dengan qadar. Kedua-duanya menjadi sebuah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Namun ada makna ketika dia disebut dengan qada, maka ini identik dengan ketetapan Allah. Ya, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika satu perkara telah sampai pada ketetapan atau hasil akhir, maka ini disebut dengan qada. Contohnya apa? Seorang yang belajar dengan giat untuk melaksanakan ujian, kemudian hasilnya keluar, baik ia lulus atau tidak lulus, maka lulus atau tidak lulus inilah yang menjadi qadanya Allah. Tapi qadar apa? Qadar adalah usaha yang dilakukan oleh seorang hamba Allah untuk sampai pada qadanya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi pada intinya tetap menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala, namun perkara takdir maka di sini identik ada dikaitkan dengan usaha seorang hamba Allah atau usaha dari manusia. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan macam-macam takdir. Yang pertama disebut dengan takdir mu'allaq, adalah takdir yang ada keterkaitannya dengan manusia, ya. Contohnya apa? Benar bahwasanya rezeki kita sudah ditetapkan oleh Allah. Namun seberapa banyak rezeki yang kita dapatkan ini sesuai dengan takdir mu'allaq kita. Bagaimana kita berusaha agar rezeki yang kita dapatkan pada hari ini lebih banyak daripada kemarin. Sebuah percontohan, andaikan ada seorang karyawan yang dia bekerja di sebuah perusahaan, kita buat dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Maka setiap harinya ia mendapatkan imbalan 150.000. Ini contoh. Ya. Maka pertanyaannya, bisakah ia mengubah hasil rezeki yang ia dapatkan setiap harinya, ia dapatkan 150.000 selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, ia tambah menjadi 200.000. Maka bisa dengan cara apa? Mungkin ia tambah lembur setelah jam 4, atau mungkin ia tambah pekerjaan pada malam hari, maka secara otomatis rezekinya akan berubah atau bertambah. Inilah yang disebut dengan takdir mu'allaq. Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan takdir mubram, yaitu takdir yang tidak bisa diubah. Contohnya apa? Di mana kita akan dilahirkan. Ini sudah menjadi ketetapan Allah. Kemudian siapa orang tua kita, ini sudah menjadi ketetapan Allah.
Karena seorang hamba Allah, seorang manusia, ia tidak bisa meminta ia dilahirkan dari ibu yang ia inginkan. Itu menjadi bagian dari takdir mubramnya Allah, yaitu takdir yang sudah ditetapkan Allah, yang tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Kemudian ada banyak fungsi tentunya dalam beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Maka salah satu fungsi adalah agar kita sebagai hamba Allah mampu berlapang dada terhadap seluruh ketetapan Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wardi bima qasamallahu laka takun aghnan nas." Ridolah kamu terhadap ketentuan Allah, maka niscaya kamu akan menjadi orang yang paling bahagia. Artinya apa? Bahwa ketika beriman kepada qada dan qadar, maka ini menjadi keimanan yang paling tinggi, yang paling mutlak. Ketika kita mampu berlapang dada menerima seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala, di samping kita telah melakukan usaha untuk sampai pada takdir yang kita inginkan. Ya, semisal mungkin apa? Ketika kita sudah bekerja, kita sudah giat bekerja, kita sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi kehidupan kita jauh di bawah rata-rata kehidupan orang lain, maka disinilah kita kembalikan konsep keimanan kepada qada dan qadarnya Allah. Ketika itu sudah kita tanamkan, maka insya Allah kita akan berlapang dada dan akan menerima seluruh ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena pada intinya apa? Bahwa yang akan membawa kebahagiaan dalam diri seorang mukmin tidak terlepas adalah ketika ia mampu menerapkan iman terhadap qada dan qadar secara mutlak. Banyak orang yang mungkin dalam pandangan kita ia termasuk orang yang kaya raya, kemudian memiliki harta berlimpah ruah, memiliki pangkat dan jabatan, kendaraan yang mewah, namun toh pada akhirnya hidupnya tidak bahagia. Kenapa? Karena ia tidak mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya, dan ia ingin memiliki ambisi yang sangat berlebihan terhadap kehidupan duniawi. Namun di satu sisi ada saudara kita yang mungkin hidup dalam keadaan pas-pasan, yang pekerjaannya adalah tukang sapu jalanan, yang pekerjaannya adalah tukang jual asongan, namun ternyata apa? Di setiap aktivitasnya ia mampu memberikan senyuman terbaiknya, kemudian ia mampu memperlihatkan wajah bahagianya, maka yang dapat kita temukan dari sana apalah? Bahwa ia sudah mampu mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Karena yang demikian adalah menjadi tujuan dari konsep keimanan kepada qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa salah ciri-ciri orang yang sudah mampu mengimani qada dan qadar secara baik? Salah satunya apa? Salah satunya akan tertanam dalam diri orang tersebut sifat qanaah, yaitu merasa cukup terhadap pemberian Allah. Wardi bima qasamallahu laka takun aghnan nas tadi. Ridalah kamu terhadap ketentuan Allah, niscaya kamu akan menjadi hamba Allah yang paling berbahagia, dan pada akhirnya hikmah terbesar yang kita dapatkan ketika kita beriman terhadap qada dan qadarnya Allah, niscaya akan melahirkan kesyukuran terhadap seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, terhadap kesempatan hidup yang Allah anugerahkan kepada kita. Apapun yang kita dapatkan, apapun pekerjaan kita, dan bagaimanapun kehidupan kita, jika kita secara mutlak menyandarkan hal tersebut adalah ketentuan dan ketetapannya Allah, insya Allah kita akan mensyukuri seluruh kehidupan kita. Kemudian yaitu tentang iman kepada yaumul akhir, yaitu beriman kepada hari akhir. Kita meyakini secara mutlak sebagai seorang yang beriman kepada Allah tentang adanya hari akhir.
yaitu hari di mana nanti bumi akan berakhir beserta seluruh kehidupan yang ada di atas muka bumi. Dan ini menjadi karakteristik orang-orang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib, dan orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian juga diantaranya alladzina yu'minuna bil akhirati hum yuqinun, ya, dan mereka yang beriman terhadap hari akhir itu secara yakin. Mungkin tidak terlalu panjang lebar, ya. Namun pada intinya apa? Dalam konsep pembahasan yaumul akhir ini ada yang disebut dengan qiyamah as-sughra dan qiyamah al-kubra. Ada kiamat kecil dan ada kiamat besar. Maka di mana di antara pertanda bahwa kiamat kecil itu sudah datang, ya, sudah ada, dan Rasul sudah menyampaikan. Dan salah satu bukti bahwa kiamat itu sudah ada, kiamat kecil itu telah tiba adalah dengan diutusnya Rasulullah. Jadi pada akhirnya apa? Ketika Muhammad SAW, Rasul kita, ditetapkan sebagai Rasul terakhir yang diutus ke atas muka bumi, maka ini sudah menjadi pertanda bahwa dunia sudah sangat tua, ya. Dunia sudah sangat tua, dan ini menunjukkan menjadi periode terakhir terhadap kehidupan manusia di atas muka bumi, ya. Dan banyak contoh yang lain, ya. Ketika seorang tidak mampu mengemban amanah, ini juga sudah pertanda bahwa ketika amanat itu tidak dijalankan, ketika amanat tersebut dianggap tidak begitu penting, maka ini sudah menjadi bukti bahwa pertanda-pertanda daripada kiamat kecil. Kemudian maraknya perzinahan, kemudian dijual belikannya khamar secara luas tanpa ada hambatan, ya, secara bebas, ini juga sudah menjadi pertanda hari akhir. Kemudian ada kiamat kubra. Ini adalah kiamat besar, ya, yang tentunya hancurnya muka bumi, ya, beserta seluruh isinya. Namun pada kesempatan ini yang ingin saya sampaikan adalah yang paling penting dan yang utama yang harus kita lakukan adalah masti'adaduna biyaumil qiyamah. Apa yang sudah kita persiapkan, ya, untuk menghadapi hari akhir, ya. Seperti disampaikan dalam hadis Rasulullah SAW atau disampaikan oleh beberapa ulama, bahwasanya usia daripada dunia itu tidak akan sampai pada tahun 1500 Hijriah. Sekarang kita sudah 1442 Hijriah, ya. Namun ini sifatnya apa? Bukanlah sebuah kepastian. Tadi Allah punya ketetapan. Jika Allah ingin merubah umur dunia tersebut, maka menjadi kehendaknya Allah. Atau bisa jadi mungkin Allah ingin mempercepat datang hari kiamat. Yang jelas pertanda-pertanda kecil sudah kita lihat. Maka yang kita tunggu hari ini adalah pertanda-pertanda besar. Apa di antara pertandanya? Seperti turunnya Dajjal, ya. Kemudian keluarnya Ya'juj wal Ma'juj, kemudian terbitnya matahari dari sebelah barat, ya. Ini yang kita tunggu, dan ini pertanda-pertanda besar. Namun terlepas dari itu semua, sebagai seorang mukmin yang cerdas, yang harus kita lakukan adalah persiapkan bekal terbaik kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita kembali kepada Allah, maka sungguh harta yang kita punya, kemudian pangkat dan jabatan yang kita duduki, anak keturunan yang kita sayangi, andaikan tidak kita jalankan sesuai dengan aturannya Allah, maka niscaya hal tersebut tidak akan mendatangkan manfaat bagi kita di hadapan Allah. Dan yang paling penting adalah yang akan kita bawa ke hadapan Allah, di samping ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, juga amal saleh yang harus kita perbanyak, dan bagaimana kita menjaga diri kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sedikit penjelasan, ya. Selanjutnya untuk materi nanti silakan kalian baca pada link materi, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan sesi diskusi, kemudian
juga sesi tanya jawab. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.